Tapi kalau sudah tua, minyaknya apa? Setuju nggak? Nggak perlu pusing apa yang dikatakan dunia. Karena dunia itu teorinya relatif. Artinya apa? Tidak mutlak, bukan kebenaran. Teori yang satu dibatalkan dengan teori yang lain. Jadi saudara nggak usah pusing dengan kata dunia. Dengarkan kata Tuhan. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda nggak perlu pusing. Kaos kaki Anda bolong. Ada yang tahu nggak? Anda pakai kaos kaki kan di dalam kan? Bukan pakai sepatu baru kaos kakinya di luar kan? Gila itu. Nggak perlu stres. Bahkan sekarang itu saudara tahu, kaos kaki sebelah merah sebelah kuning itu jadi mode zaman sekarang. Padahal engkau yang satu hilang, betul kan? Yang sebelah lagi hilang. Itu dulu masalah, sekarang nggak jadi masalah. Loh saya ini pendeta, saudara. Satu hari saya melayani di sebuah gereja besar di Jakarta. Saya nggak tahu bahwa celana saya itu kena apa itu namanya kawat dan bolong. Diprotes sama kaum muda, Om, celananya Om Andreas tuh bolong. Mana? Saya lihat di kaca, oh ini mode, saya bilang begini, ini sengaja. Dia bilang apa? Enggak mungkin Om. Kalau bolong tuh di sini apa segala macam. Oh ini sengaja saya beli yang bolong di sini. Orang lain boleh dibolongin di mana? Pendeta enggak boleh bolong di sini. Jangan kaget besok Pak Thomas hari Minggu akan khotbah pakai jeans. Di sininya robek. Saya mau tanya, kira-kira jemaat kaget apa tidak? Hah? Kok kaget? Pasti sudah akan pulang, pendeta kita maco. Singernya pun kalah. Ayo saya tanya. Kira-kira siap nggak menerima perubahan seperti begitu? Pasti saudara bilang kan, tapi nggak cocok kalau pendeta begitu. Tiba-tiba ibu gembala, pakai kaos yang segini. Lalu dia bilang orang muda boleh, kenapa saya nggak boleh? Sehingga waktu angkat tangan kelihatan. Terus jemaat bilang apa? Ibu pendeta nggak sopan. Tergantung saudara hidup di mana. Kita nggak bisa mengeneralisasi sesuatu, saudara nggak bisa menghakimi orang. Kalau saudara ikut pendapat dunia yang relatif, saya percaya saudara akan stres. Hiduplah dengan nilai yang benar. Setuju? Yang ketiga. Kenapa kita selalu hidup di dalam berbagai macam masalah? Karena kita memusingkan hal yang tidak perlu. Apa yang dipikirkan dan dibicarakan orang-orang itu yang selalu kita pikirkan. Padahal nggak penting pembicaraan orang tentang kita itu nggak penting. Saya kemarin sebelum ibu meninggal, saya masih memelihara jenggot. Saya diprotes oleh gereja-gereja. Bapak itu pendeta atau ustadz katanya begitu. Apakah saya stres? Enggak, saya enggak pusingkan saudara. Saya cuman godain mereka gini, kok kamu lihat pendeta berjenggot kok kamu pusing sih? Itu loh, kamu lebih baik mempermasalahkan kambing-kambing itu yang berjenggot gitu loh. Dan Anda nggak perlu pusing dengan pendapat pembicaraan orang tentang diri saudara. Jalan aja dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai yang benar. Anda harus tahan dibicarakan orang.
Ayo, mau belajar tahan enggak? Ya, enggak perlu pusing. Saudara tadi mempraktekkan firman, suami istri mesti bergandengan tangan. Terus dibicarakan orang, kampungan, norak, udah tua enggak tahu diri, gandengan tangan, pamer. Terus saya bilang sama istri, udah gak usah pegangan. Kayaknya gak usah ikut pendeta dari Jakarta itu loh, aneh-aneh aja. Ini kan tebing tinggi bukan Paris. Lucu ya. Gandeng istri orang, dibicarakan orang, kita langsung nyerah. Tapi kita ini lucu, gandeng istri orang, tenang aja. Betul gak? Bisa WA pacarnya orang, istrinya orang itu dengan pakai sayang-sayang. Yang lagi ngapain? Coba sama istri sendiri. Berani gak gitu? Tabu kan? Suruh cium istri aja. Malah ditepok sama istrinya. Ini tebing. Jangan bikin malu. Ini ibu lucu, dicium suaminya gak mau, dicium suami orang mau. Ini kan gak wajar. Saudara tahu, saya bisa mencium istri saya di mana-mana. Karena itu istri saya. Paling orang cuma bilang, cie, cie. Nah itu, orang kampung tuh kayak begitu. Makanya tadi saya bilang begitu kan. Ayo cium istri harus bilang sayang. Orang dari Aceh, cie, cie. Karena gak biasa. Ya nanti pulang di rumah Pak Situmorang berubah ya. Yang ya harus sering dibilang sayang. Tadi saya cerita tentang teman saya yang 33 tahun menikah, saudara. Istrinya cerita begini sama saya, Pak Andreas, ada kejutan luar biasa. Kenapa? 30 tahun kami menikah, Pak. Enggak pernah dia panggil saya sayang, Pak. Dan kalau dia turun dari pesawat, enggak pernah dia telepon, enggak pernah dia WA. Nanti kalau udah malam, Pak, udah di hotel, udah mau tidur, baru dia bilang, aku udah sampai di hotel, Mah. Udah gitu aja, aku udah sampai di hotel. Enggak ada pembicaraan. Sekarang, Pak, dia turun dari pesawat, dia bilang, yang aku udah tiba. Pakai yang lagi katanya begitu. Duh, itu kayaknya Gunung Kerinci mau meletus katanya begitu. Ya. Terus begitu dia sampai di hotel dia kasih tahu, makan malam dia bilang, kamu udah makan belum yang? Aku kangen sama kamu. Malam mau tidur, selamat bobo ya sayang. Hari ini Pak udah berulang kali dia sebutkan sayang. Coba saya tanya, perempuan suka enggak dengar kata sayang itu? Seneng enggak? Lebih senang dibilang apa? Halo yang, setan. Ya, bapak-bapak belajar ya. Jangan terbiasa mengatakan pada perempuan di teman kantormu dengan sebutan sayang. Saya sering dengerin itu loh. Ada laki-laki yang kurang ngajar, istri orang dibilang yang sayang. Saya hajar dari ceramah saya, karena saya mengajar karakter building di dalam perusahaan-perusahaan, di dalam instansi pemerintah. Enggak wajar itu. Itu hanya Anda ucapkan kepada pasangan Anda, pada orang tua Anda, pada anak-anak Anda. Kepada yang lain tidak boleh. Bisa nangkep? Istri orang enggak ada pakai yang, kecuali dia namanya Dayang. Ya, atau layang-layang gitu, Anda boleh panggil yang begitu nggak apa-apa, karena namanya layang-layang. Kok istri orang dipanggil sayang, suami orang dipanggil sayang. Yang keempat, jangan pusingkan apa yang dikejar, apa yang dikerjakan, dan yang dihasilkan orang-orang lain. Hidupmu, perlombaanmu, bukanlah perlombaan mereka. Saya balik, perlombaan mereka bukanlah perlombaan Anda. Hidup mereka bukan hidup kita. Jadilah diri kita sendiri. Enggak perlu meniru orang. Ngapain capek-capek saudara jadi KW-nya orang.
Orang rambutnya disemir, Anda disemir. Saudara tahu kalau kulitmu hitam, rambutnya dibikin merah, itu kayak sabut kelapa lagi jalan. Loh, saya ngomong jujur kenapa? Karena saya itu suka fashion, dari kecil saya belajar fashion. Enggak semua, kalau kulitmu putih, dipirang, itu masih mendingan. Saya pernah lihat ibu-ibu sudah umur 60 tahun, rambutnya tuh disemir macam-macam, ada ungu, ada merah. Saya tadinya berpikir, ini orang dari planet Mars pasti. Begitu saya lihat, enggak taunya tetangga. Saya tanya, Encim kecelakaan di mana? Wah, Om Andreas ini ada-ada aja. Ini biar tampil lebih keren Om. Rambutnya sudah jarang didirikan begitu. Kayak alang-alang begitu loh saudara. Kenapa? Karena terpengaruh dengan orang. Ya. Saudara nggak perlu meniru orang, jadilah dirimu sendiri. Dan apa yang dihasilkan suksesnya orang, itu bukan sukses saudara. Saya ingat sekali di Hotel Grand Anugrah, sekarang namanya hotel apa itu? Mercure. Grand Mercure sekarang itu. Itu zaman itu masih bukan Grand Anugrah, apa itu namanya Grand Akasa di Medan itu. Itu waktu itu ada acara audisi untuk Indonesian Idol. Nah saya lagi sarapan pagi saudara. Terus dengar ada orang yang sedang berlatih di dekat restoran kami sarapan pagi itu. Waduh. Saya bilang sama teman saya, kuping saya sakitnya luar biasa. Ini kalau ada ayam sini mati semua ayam. Kalau saudara tidak bisa nyanyi, enggak usah ikut Indonesian Idol. Di situ saudara tidak jadi idol, jadi odol. Lo mau ngangkat suara aja, oktav naik aja enggak bisa kalau saudara mau ikut Indonesian Idol, kan diketawain. Enggak usah ikut Leodra, enggak usah ikut siapa yang suaranya baru tobing itu yang bagus. Jadilah dirimu sendiri, kalau Tuhan tidak panggil engkau jadi penyanyi, enggak perlu jadi penyanyi. Saya sadar saya bukan penyanyi, tapi saya adalah pengkhotbah, saya adalah pengajar, saya adalah seorang trainer. Saya bisa mengajar dengan bagus, tapi jangan suruh saya nyanyi. Saya enggak, ya bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Dan saya enggak perlu bersaing dengan Judika. Saya sudah jadi Judika, hancur saya. Tapi Judika jadi seperti saya, enggak kepake. Jauh ilmunya. Loh jujur, kenapa? Urapan itu ada pada diri saya, bukan ada pada Judika. Makanya dia enggak pernah keliling Indonesia untuk berkhotbah, betul enggak? Dia enggak dipakai Tuhan di situ. Dan dia harus sadar. Kalau dia mau jadi Andreas Sustono, jauh ilmunya. Kenapa? Keahliannya, talentanya itu berbeda. Setuju tidak? Saya tidak bersaing menjadi supirnya Paradep karena itu bukan panggilan saya. Saya enggak perlu jadi pilotnya pesawat karena itu bukan panggilan saya. Itu bukan perlombaan saya. Setiap orang punya gelanggang arena pertandingannya masing-masing. Jadilah dirimu sendiri, enggak perlu berlomba sama orang lain. Bilang sama orang lain, saya enggak sedang dalam perlombaan dengan Anda. Jangan karena semua bikin tenda biru, bikin kafe, semua orang rame-rame bikin kafe. Loh kalau semua orang bikin kafe, yang makan siapa? Yang minum siapa? Kan lucu. Enggak perlu meniru suksesnya orang. Nah itu loh saudara, kadangkala kita memusingkan hal-hal yang tidak perlu dipusingkan. Apa itu? Anda mengejar yang dikerjakan, yang dihasilkan oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir, kita selalu memusingkan kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Paulus bilang dalam Filipi pasal yang ketiga, aku melupakan semua yang di belakangku. Tuhan itu enggak pernah mengajak Anda untuk melihat ke belakang. Tuhan itu selalu mengajak Anda untuk fokus, lihat di depan. Kegagalanmu di hari yang telah lewat itu cukup dijadikan pembelajaran saja. Makanya coba lihat kalau Anda naik mobil, spion yang ke belakang itu kecil, bukan gede. Kaca depannya kecil, spion ke belakang gede. Yang depannya besar, ke belakangnya kecil. Artinya apa? Anda mesti fokus ke depan.
bukan fokus ke belakang. Setuju? Berapa banyak dalam kehidupan pernikahan saudara, bisnis saudara, studi saudara, pekerjaan saudara pernah gagal. Militer itu bagus sekali, punya sebuah filosofi yang bagus. Selama Anda belum masuk peti mati, Anda belum bisa dikatakan kalah. Hanya kematian masuk dalam peti mati Anda disebut kalah. Tapi selama Anda belum masuk peti mati, Anda masih bisa bangkit untuk meraih kemenangan. Dan hidup Anda tidak diatur oleh orang lain. Hidup Anda itu ditentukan oleh Tuhan. Setuju? Siapa yang gagal di sini? Enggak usah lihat ke belakang. Hari depanmu ada di depan sana. Ya, lihat anak kecil lagi belajar berjalan. Sering jatuh enggak? Pernah ngitung enggak berapa kali dia jatuh? Orang di Filipina bilang lebih daripada 368 kali seorang anak kecil itu jatuh. Saya lantas bilang pada teman saya di Filipina, kerajinan lu kurang kerjaan. Sampai dihitungin, sampai dia buat data reportnya itu 368 seorang anak itu dari belajar dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan dia mengalami kejatuhan demikian. Saya tanya, katakanlah dia jatuh 368 kali. Pertanyaan saya, berapa kali dia bangkit? Apa jawabannya? Setiap dia jatuh, dia bangkit. Pernah lihat anak jatuh, terus dibilang, ayo nak bangkit. Gitu gak? Dan orang tuanya bilang apa? Dedek jatuh, ayo lagi lah ya. Iya, bisa. Iya, jatuh lagi. Iya. Itu orang tua yang benar. Selalu mengencourage, mendorong anaknya yang jatuh untuk bangkit. Betul enggak? Enggak pernah ada orang tua gila, goblok. Udah enggak usah berdiri lagi. Jatuh terus, dasar. Bego, mati aja kamu. Hah? Ada orang tua gila begitu? Setiap jatuh orang tua yang normal mengatakan, iya, aduh luka, sayang, ya berdiri lagi, iya. Saya mau tanya, hebat mana Tuhan sama orang tua kita? Setiap engkau gagal dan engkau dengar suara setan, dengar orang yang tidak mengasihi dirimu, yang selalu menjustifikasi kau, menghakimi engkau dan mengatakan, gak akan berhasil. Lihat wajahnya aja. Loh apa hubungannya wajah dengan masa depan? Enggak ada yang salah. Saya mau kasih tahu, orang yang cantik itu bukan berarti bibirnya itu mesti sensual. Kasual juga enggak apa-apa. Siapa bilang perempuan cantik itu bibirnya mesti imut-imut? Pantat ayam itu imut-imut loh. Ini saya membesarkan yang bibirnya tebel-tebel gitu. Enggak perlu malu saudara. Enggak perlu dioperasi. Sehingga merasa bahwa bibir yang cantik itu mesti imut-imut, tipis. Sehingga saudara selalu melatih kemana-mana. Itu saya lagi lihat pantat ayam lagi jalan itu. Udahlah enggak perlu dengar kata dunia tadi kan. Udah dibilang kan, kata dunia itu standar hidup kita itu bukan dunia. Saya makan malam dengan Pak Luhut Binsar. Siapa? Panjaitan, bukan Pak Pahan ya, Panjaitan. Saudara dia bilang gini, Pak Pendeta tahu, pakaian yang dipakai oleh Pak Jokowi itu merek biasa, harganya nggak sampai 200.000. Dia sampai hafal, 169.000 Pak. Itu presiden. Saya tanya pada saudara, dia pakai pakaian 169.000, tetap presiden enggak? Pakaian tidak menunjukkan siapa dia. Bisa nangkep enggak? Makanya banyak orang mengatakan,
Bapak Presiden kita itu sudah selesai dengan dirinya. Kalau sepatunya tidak disiapkan oleh protokoler istana, dia pakai sepatu buatan Indonesia, buatan Bandung itu loh saudara. Sneakernya itu sepatu-sepatu yang harganya cuma ratusan ribu. Nggak malu tuh. Kalau dia urusan pribadi, urusan keluarga, dia cukup naik pesawat yang biasa. Bukan pesawat yang mahal. Pesawat yang disebut oleh orang di Siantar, Lion. Dia nggak pakai Lion, Lion. Dan duduk di bangku ekonomi. Dan itu membuat pas pampresnya stres. Dan gara-gara itu saudara tahu, para pemimpin perusahaan di bilangan BUMN, semua naik kelas ekonomi semua, nggak harus semua di bisnis kelas. Presiden jadi panutan. Saya tanya, Pak Jokowi anggota GKB dari jemaat mana? Saya tanya, GKB jemaat mana? Antioquia begitu? Atau Anugerah? Kok bisa hidupnya demikian? Sementara saudara selalu merasa bermasalah. Betul nggak? Ayo kita belajar. Jangan memusingkan hal-hal yang nggak penting tadi. Karena seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, nggak penting memusingkan hal-hal yang nggak bermutu. Daripada Anda khawatir akan hari depan, pikirkan hari ini. Pulang dari tempat ini, mau makan di mana? Udah, itu aja. Setuju gak? Saya gak khawatir tentang besok pagi saya mesti berangkat jam 5 kurang seperempat. Saya gak mikirin apa kira-kira besok Pak David itu bisa bangun apa tidak. Bahkan saya gak pikir supirnya itu besok dia bisa bangun apa dia dipanggil Tuhan. Itu bukan urusan saya. Untung dia di luar gak dengar kan gak apa-apa. Pokoknya yang saya pikirkan malam ini saya akan berdoa dengan anak-anak saya. Saya akan tidur, besok pagi saya jam 4 sudah mesti bangun karena jam 5 kurang seperempat saya sudah mesti berangkat ke Kuala Namu. Udah, saya buat perencanaan dan selebihnya adalah urusan Tuhan. Amin. Jadi saudara nggak perlu stres. Siapa yang belum menikah? Saya juga belum loh. Masa saudara khawatir? Saya aja nggak khawatir kok, tenang-tenang aja. Ya. Terus terang saya nggak khawatir, saya tenang-tenang saja. Ada banyak yang naksir saya, senyum-senyum aja saya. Saya cuman gini aja Pak Thomas, ternyata orang tua masih laku gitu kira-kira. Ya. Anda hidup dengan tenang, pikirkan hidup Anda hari ini dengan segala macam kesusahan, itu kata Injil Matius. Dan gak usah khawatir hari esok. Hari esok Anda cuma buat perencanaan 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya Anda gak perlu khawatir. Kalau Anda hidup dengan hari ini dengan maksimal, Anda gak akan stres. Loh Anda lucu, khawatir kok dari sekarang gitu loh. Pak Andreas saya, aduh gimana ya nanti anak saya. Ibu umur berapa anaknya? Perempuan laki-laki? Perempuan Pak, umur berapa? 4 tahun. Ya 4 tahun kok udah mikirin jodoh. Udah khawatir soal jodoh. Gimana nanti anak saya? Kasih tahu pengkhotbah depan aja belum dapat jodoh loh sampai sekarang. Kok anak umur 4 tahun dipikirin? Kan masih lama. Mendingan pikirin dia mau masuk di TK mana, di PAUD mana, betul enggak? Pikirin lagi nanti mau masuk di SD mana. Enggak usah mikirin SMP-nya di mana, SMA-nya di Singapura atau di Singaparna atau di mana, enggak perlu dipikirkan, itu masih jauh. Makanya Anda stres. Ibadah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Manusia itu enggak suka dengan orang yang begitu. Orang ramah itu didekati oleh banyak orang. Setuju enggak? Makanya lihat, orang senang memelihara anjing, betul enggak?
Kenapa? Anjing itu kalau kita pulang ke rumah, anjing langsung ekornya digoyangkan. Ya, ibu-ibu belajar. Kalau suami pulang, papa. Makanya lihat orang kalau kemana-mana, lihat di tebing di Medan, saya perhatikan itu. Orang kalau lari pagi, jalan pagi, yang dibawa apa? Ada yang bawa babi? Lalu saya tanya, ada nggak yang bawa babi? Nggak ada kan? Paling dilapo itu. Jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang, Alkitab bilang dalam 1 Tesalonika begini, hendaklah kamu bersuka cita. Terus berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. Itu 3 hal. Bersuka cita itu artinya apa? Anda memilih untuk tenang. Bersuka cita itu bukan karena keadaan, tetapi itu keputusan Anda. Jadi begitu situasi tidak baik, Anda memilih untuk bersuka cita. Tarik ini rahangnya. Puji Tuhan. Begitu keluar mobil saya nggak ada. Tuhan belum datang, mobil saya udah mengalami pengangkatan. Haleluya. Tuhan, tolong Tuhan. Saya percaya itu pasti orang Batak Tuhan Yesus. Patahkan tangannya Tuhan Yesus. Biar dia mati di tengah jalan Tuhan Yesus. Lucu ya doa kita ya. Tuhan Yesus itu dijadikan preman. Disuruh bunuh orang. Yesus Kristus bukan Yesus Sambo. Sekalipun mungkin yang mengambil mobil saudara itu adalah Huta Barat. Tapi jangan berdoa sama Tuhan suruh bunuh orang itu. Doanya apa kata Tuhan? Berkati. Betul nggak? Boleh nggak berdoa? Tuhan sebentar Tuhan tatkala aku pulang mobilku yang dari Mandala sudah tidak ada. Haleluya. Nggak ada amin. Kalau saya amin, Tuhan ganti HIS. Orang itu nggak mau dapat yang baru. Untuk dapat yang baru itu mesti hilang dulu. Nggak siap. Makanya kalau istri dipanggil bersyukur. Teman saya itu begitu, Pak John, bener. Istrinya dipanggil Tuhan, dia bilang sama saya, Pak Andreas saya bersyukur istri saya dipanggil Tuhan. Dan saudara tahu, 4 bulan kemudian dia menikah. Iya, dapat yang baru. Jadi di balik kesukaran ada hikmah yang luar biasa. Dan cepat loh saudara, 4 bulan. Ini saya bilang suami yang kreatif. Kenapa? Karena selama istrinya dirawat di rumah sakit, dia sudah sedia payung sebelum hujan. Wah, laki-laki dapat ide ya. Saya lihat yang dekat Pak Thomas tuh pada ketawa-ketawa. Hati-hati kalau istrimu tahu. Nggak dapat kamar loh nanti malam saudara. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.